Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlak, membiasakan akhlak terpuji, yaitu fastabiq al-khairat, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Nah, dengan keberadaannya. Tapi sebelumnya kalian baca doa dulu di dalam hati. Marilah kita membaca doa. Kalian di mana? Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran, saya kita berdoa terlebih dahulu. Persilakan dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Dan Bapak akan mengabsen dulu kalian. Ya, hadir semuanya ya. Iya. Darah Hadlita, Habibah, Dewi, Farha, Delianda, Setia Ramadha, Siti Fatimah Zakia, Siti Raisa, Siti Tamratul Azkia, Siti Zahra, Yulia Aulun. Tentang akhlak terpuji, membiasakan akhlak terpuji. Jadi kalau kita bicarakan tentang akhlak itu ya, akhlak itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu tidak akan lepas dari dua kriteria akhlak. Yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah perbuatan yang apabila kita melaksanakannya mendatangkan kebaikan, baik bagi pribadi maupun bagi orang lain. Sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan yang apabila kita melaksanakannya tidak akan mendatangkan kebaikan dan hanya akan mendatangkan keburukan dan kehancuran. Pada materi ini kita akan membahas akhlak terpuji, yaitu berkompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Nah, perilaku-perilaku tersebut apabila kita laksanakan dapat dalam kehidupan sehari-hari akan membuat hidup kita semakin indah dan bahagia. Ayo, kita mengambil dalil dulu dari pelajaran ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Bapak akan mendikte, orang menulis Arab, ya. Siapkan catatannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Ini pakai wawu, ainama takunu. Ini jangan disambung ya. Ya'ti
ba kaf mim sambung bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jami'an gitu. Jami'an. Ya. Ya. Fastabiqul khairat yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, sudah menulisnya? Artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Ia menghadap kepadanya maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu jadi bahan untuk kalian di Fastabiq al-khairat. Mungkin kita pada kali ini akan menerangkan 2 saja, yang 3-nya insya Allah di pertemuan mendatang. Sekarang coba kalian diskusikan dulu, disiapkan dulu, diskusikan, yaitu tentang Fastabiq al-khairat, dinamis, optimis, satu kelompok, satu judul ya. Ini sekarang ini Fastabiq al-khairat, yang ini dinamis dan yang ini optimis, yang ini kreatif dan inovatif. Mungkin kompetisi dalam kebaikan. Pengertian kompetisi dalam kebaikan secara etimologi berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Anjuran ini tertuju baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manusia diperintahkan untuk berlomba dalam berbuat kebajikan baik kepada manusia atau alam sekitarnya. Misalnya dengan menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu dan sebagainya. 2. Makna kompetisi dalam kebaikan. Al-Quran menggugah agar umat Islam tidak menjadi umat yang santai, melainkan menjadi umat pionir dalam segala kebaikan. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaku sebagai hamba Allah,
maka di saat yang bersamaan ia segera bergerak melakukan segala kebaikan yang tak terhingga luasnya. Islam memberikan motivasi kepada pemeluknya untuk mengedepankan berbuat kebaikan dengan penuh antusias disebabkan antara lain A. Melakukan dan menyebarkan kebaikan adalah tugas pokok setiap insan. B. Usia manusia terbatas. 3. Ciri-ciri perilaku kompetisi dalam kebaikan. A. Memiliki niat yang ikhlas. B. Cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. C. Merasa beruntung bila melakukan sesuatu kebaikan. D. Merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. E. Meneladani generasi yang baik. 4. Balasan pelaku kompetisi dalam kebaikan. A. Selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menambah kenikmatan. C. Dicintai Allah. D. Memperoleh rahmat Allah. E. Memperoleh pahala. F. Dimasukkan ke dalam surga. 5. Hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. A. Melakukan kebaikan yang telah ditentukan. B. Melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai dengan situasi dan kondisi, karena kemampuan tiap muslim beragam adalah hal tingkat pendidikan, ekonomi, dan statusnya dalam masyarakat. C. Melakukan amal soleh yang disadari oleh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan dengan tekad yang teguh. Ya, siapa yang mau bertanya? Iya. Apa saja hikmah yang dapat diambil dari berbuat kebaikan? Hikmahnya.